Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan sedikit bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa Nabi di kota Madinah. Selama 13 tahun berdakwah di Makkah, Nabi Muhammad SAW selalu menghadapi berbagai tantangan. Kaum Quraisy selalu menghina, mengancam, bahkan menyiksa pengikut-pengikut beliau. Kaum Quraisy sangat menentang keras ajaran tauhid karena mereka takut akan kehilangan kekuasaan dan juga kebanggaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Namun, Nabi tidak menyerah. Nabi tetap sabar, berdoa penuh kasih, dan selalu menanamkan nilai-nilai keimanan. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke Yatsrib yang nantinya disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah. Disinilah titik balik sejarah peradaban Islam dimulai. Setibanya di Madinah, Nabi langsung membangun fondasi peradaban Islam. Langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah mendirikan Masjid Nabawi. Masjid ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat beribadah, melainkan juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah. Kemudian, langkah kedua yang dilakukan Nabi yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka bukanlah saudara kandung, tapi Nabi mempersatukan mereka dengan kasih dan keadilan. Kaum Ansor selalu membantu kaum Muhajirin tanpa pamrih, dan kaum Muhajirin ikut berjuang dalam mendirikan kota baru ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu Nabi menyusun Piagam Madinah. Piagam ini sangat luar biasa karena di dalamnya berisi aturan hidup bersama antara umat beragama dan antar suku di kota Madinah. Dan piagam ini bisa dibilang merupakan konstitusi pertama di dunia. Piagam ini menjamin keadilan, kebebasan dalam beragama, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kota. Dari sinilah tercipta masyarakat madani yang damai dan saling menghormati. Namun, perjuangan Nabi belumlah berakhir. Kaum Quraisy dari Makkah tidak tinggal diam. Mereka terus mencoba menyerang umat Islam yang berada di Madinah. Sehingga terjadilah beberapa peperangan, yaitu terdapat perang Badar yang terjadi sekitar tahun 624 Masehi, di mana umat Islam menang walaupun dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Kemudian terdapat perang Uhud yang terjadi setahun setelahnya, yaitu pada tahun 625 Masehi, yang memberikan pelajaran penting bahwasanya pentingnya taat kepada pemimpin. Kemudian terjadi juga perang Khandaq, di mana umat Islam bisa bertahan dengan strategi menggali parit. Semua perang ini bukan untuk mencari kekuasaan semata, melainkan melindungi umat dan juga menegakkan kebenaran. Dari perjuangan Nabi melawan kaum Quraisy, kita bisa belajar banyak hal, bahwasanya kemenangan sejati datang dari keteguhan iman dan juga kesabaran. Bahwasanya strategi dan juga bersama merupakan bagian dari ibadah juga. Dan yang paling penting, Islam mengajarkan perdamaian, bukan permusuhan. Setiap ujian yang dihadapi Nabi justru memperkuat persaudaraan umat Islam dan mengokohkan peradaban Islam yang agung. Selama di Madinah, Nabi menegakkan hukum berdasarkan wahyu Allah. Nabi menjadi kepala negara, pemimpin agama, dan juga hakim yang adil. Aturan-aturan Islam mulai lengkap, mulai dari warisan, pernikahan, perdagangan, sampai dengan kehidupan sosial. Dan juga sistem ekonomi mulai berkembang. Nabi menekankan kejujuran dalam berdagang, melarang riba, dan juga memperkuat sistem zakat untuk membantu kaum miskin. Sehingga Madinah pun menjadi kota yang makmur
dan beradab. Dan Nabi juga mengirim surat kepada raja dunia seperti Kaisar Romawi dan juga Raja Persia untuk memperkenalkan Islam secara damai. Dan dari sinilah kita tahu bahwasanya Islam itu terbuka dan penuh kebijaksanaan. Setelah sekitar 10 tahun memimpin di Madinah, Nabi pun jatuh sakit dan akhirnya wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Kemudian beliau dimakamkan di Madinah, yaitu di dalam rumah istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang sekarang merupakan bagian dari Masjid Nabawi. Menariknya, Nabi Muhammad SAW lahir dan juga wafat pada tanggal yang sama, yaitu 12 Rabiul Awal. Beliau lahir sebagai rahmat bagi alam semesta dan wafat setelah menyempurnakan risalah Islam. Itu menunjukkan bahwa kehidupan beliau benar-benar utuh untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Makkah ke Madinah dan dari penolakan hingga kejayaan, perjalanan Nabi Muhammad SAW bukan hanya tentang berdakwah, melainkan membangun peradaban Islam yang berlandaskan iman, ilmu, dan juga keadilan. Dan dari kota kecil yang bernama Madinah inilah cahaya Islam menyinari seluruh dunia. Mungkin sekian pemaparan tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad di Madinah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.